Hai, kakak-kakak semua. Di episode kali ini, kita akan membahas film miniseri Marvel yang berjudul The Falcon and the Winter Soldier, episode kedua, The Star-Spangled Man, yang dirilis tahun 2021. Di episode ini, kita akan melihat ternyata ada banyak orang-orang yang memiliki kekuatan super seperti Bucky. Siapakah mereka, dan bagaimanakah mereka dapat memiliki kekuatan super tersebut? Film ini disutradarai oleh Kari Skogland, dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai Sam Wilson atau Falcon, Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes atau Winter Soldier, Yatt Russell sebagai John Walker atau Agen AS, Clay Bannett sebagai Lemar Hoskins atau Battlestar, Erin Kellyman sebagai Karli Morgenthau atau Flag Smasher, Amy Aquino sebagai Dr. Christina Raynor, dan Carl Lumbly sebagai Isaiah Bradley. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Selamat datang di channel Spoiler Film. Di awal cerita, seorang kapten tentara yang bernama John Walker, terlihat sedang mengunjungi loker sepak bolanya yang berinisial JW10, yang merupakan lokernya sewaktu dia menjadi siswa di sekolah menengah atas. Dia di sana dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan kekasihnya dan mengatakan kepada Walker, apakah dia gugup. Akan tetapi Walker mengatakan, bahwa dia hanya tidak ingin mengecewakan semua orang yang telah mendukung dirinya. Kemudian kekasih Walker tersebut mengatakan, semoga dia berhasil, dan dapat melakukan yang terbaik. Setelah pembicaraan tersebut, ketika Walker sedang berlatih pidato, datang tentara lain yang merupakan sahabat Walker yaitu Lemar Hoskins. Dia datang untuk membantu Walker mempersiapkan wawancara di depan penonton stadion dan televisi nasional. Walker kemudian memberitahu Hoskins bahwa dia sangat ingin melakukan pekerjaannya. Hoskins kemudian melihat pakaian yang akan dikenakan Walker, dan berkata, waktunya pergi bekerja. Di sebuah acara yang dipersiapkan untuk memperkenalkan sosok Kapten Amerika yang baru, Walker terlihat sedang asik berfoto dan memberikan tanda tangannya kepada warga Amerika yang hadir di acara tersebut. Selama penampilannya di televisi, Walker berbicara kepada reporter yang ada di sana mengenai acaranya yang dinilainya sangat mewah. Dia mengatakan, bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit, karena dia akan mengisi posisi pendahulunya yakni Steve Rogers. Reporter tersebut membacakan prestasi Walker ketika dia masih menjadi tentara Amerika, dan mengatakan bahwa dia sangat dihormati oleh prajurit lainnya. Akan tetapi Walker dengan rendah hati mengatakan, bahwa dia hanya mengikuti jejak Steve Rogers yang merupakan idolanya. Bucky terlihat sedang menonton wawancara Walker dari sebuah apartemen miliknya. Dia terlihat tidak senang melihat Walker yang telah menggantikan sosok Steve Rogers yang merupakan sahabatnya. Sam yang terlihat sedang turun dari tangga, melihat poster Walker yang telah dinobatkan oleh pemerintah menjadi Kapten Amerika yang baru. Bucky yang terlihat marah karena melihat wawancara Walker di televisi tadi, mendatangi Sam untuk meminta klarifikasi darinya mengenai kejadian yang telah terjadi. Bucky mengatakan kepada Sam, bahwa dia seharusnya tidak menyerahkan perisai tersebut kepada orang lain. Akan tetapi Sam mengatakan kepada Bucky, bahwa dia juga tidak senang dengan apa yang telah terjadi. Sam juga mengatakan, kalau dia menyerahkan perisai tersebut kepada pemerintah agar dapat diabadikan bersama dengan sosok Steve Rogers. Dan dia juga mengatakan, bahwa dia merasa kalau tidak pantas menyandang nama Kapten Amerika yang baru. Sam kemudian mengatakan kepada Bucky, bahwa sebaiknya dia tidak membahas masalah itu sekarang, karena ada hal yang lebih penting dari semua ini. Sam mengatakan, bahwa dia telah melacak sebuah organisasi kriminal yang sangat kuat bernama Flag Smasher. Dan drone Red Wing-nya telah melacak keberadaannya di Munich, dan dia akan menuju ke sana. Sam menduga kelompok organisasi tersebut merupakan bagian dari 3 besar kekuatan yang selama ini mereka hadapi, yakni, android, alien, dan penyihir. Bucky yang mendengar penjelasan Sam, memaksa ikut bersama Sam untuk membantunya. Akhirnya Bucky ikut bersama Sam ke Munich untuk mencari Flag Smasher. Sam tampak terlihat keberatan ketika Bucky ikut dalam misinya tersebut. Setibanya di lokasi tujuan, Sam yang tampak kesal dengan Bucky, langsung terjun dari pesawat tersebut menggunakan jetpack-nya. Bucky yang tidak disediakan parasut untuk turun, akhirnya melompat dari pesawat tersebut tanpa menggunakan parasut. Dia menggunakan lengan vibraniumnya dan kemampuan manusia supernya untuk bertahan ketika terjun dari pesawat.
Drone Redwing Shem kemudian menghampiri Bucky yang baru saja terjun dari pesawat tersebut. Shem mengatakan kepada Bucky, agar dia segera menuju ke titik koordinat yang telah diberikannya, yang akan mengarahkannya ke lokasi Flag Smasher. Di sana terlihat sebuah gudang yang telah hancur berada di tengah hutan. Gudang tersebut ternyata merupakan tempat persembunyian Flag Smasher. Ketika Bucky menghampiri Shem yang bercanda kepadanya, memanggil Bucky dengan sebutan White Panther, karena dia dahulu lama menetap tinggal di Wakanda. Akan tetapi Bucky menjawab bahwa dia adalah serigala putih. Di sana, mereka menemukan beberapa anggota Flag Smasher yang sedang mengangkut beberapa kotak ke dalam truk. Bucky yang ingin menyergap kelompok tersebut, ditahan oleh Shem. Shem mengatakan, bahwa dia melihat melalui sensor drone Redwing-nya, kalau ada seseorang yang berada di dalam truk tersebut, dan kemungkinan itu adalah sandera mereka. Akhirnya Shem dan Bucky sepakat untuk terlebih dahulu menyelamatkan sandera tersebut, kemudian mengejar truk mereka. Bucky yang berlari mengejar truk tersebut, berhasil masuk ke salah satu truk yang berisi seorang sandera. Ketika Bucky di dalam truk, dia menyadari bahwa mereka sedang mencuri vaksin dalam jumlah yang cukup banyak. Tiba-tiba, di sana keluar seorang wanita muda yang mereka pikir adalah seorang sandera. Akan tetapi, wanita muda tersebut malah menyerang Bucky dengan kekuatan supernya. Bucky yang terpental dari truk tersebut, terlibat pertarungan dengan dua orang laki-laki yang juga memiliki kekuatan super yang merupakan anggota dari Flag Smasher. Shem kemudian mengirimkan drone Redwing-nya untuk membantu Bucky, akan tetapi wanita muda tersebut dengan mudah menghancurkan Redwing Shem. Shem pun kemudian datang dan bertarung dengan wanita muda tersebut yang tampaknya merupakan pemimpin mereka. Saat mereka tampak kewalahan menghadapi Flag Smasher, Walker dan Hoskins tiba dengan helikopter mereka untuk membantu Shem dan Bucky yang sedang bertarung. Bucky yang sedang berusaha menyelamatkan Shem, akhirnya terjatuh dan tergantung di sasis truk. Akan tetapi, Shem yang mengetahui Bucky terjatuh, kemudian dengan cepat menyelamatkan Bucky. Walker dan Hoskins yang juga tampak kewalahan dengan pertarungan tersebut, akhirnya terjatuh dari truk setelah berhasil dikalahkan oleh Flag Smasher. Dan akhirnya, Flag Smasher pun berhasil lolos membawa semua vaksin tersebut. Setelah pertarungan tersebut, Shem dan Bucky yang sedang berjalan menuju bandara, terlihat sedang berbicara mengenai beberapa anggota Flag Smasher yang memiliki kekuatan super yang baru saja mereka hadapi. Shem dan Bucky berpendapat bahwa mereka semua telah menggunakan serum prajurit super yang sama seperti yang disuntikkan kepada Bucky, untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tiba-tiba, Walker dan Hoskins datang menawarkan tumpangan ke bandara menggunakan jeep mereka. Shem dan Bucky yang terlihat enggan untuk menerima tawaran dari Walker, akhirnya menerima tawaran mereka karena Walker ingin berbicara serius mengenai misi tersebut. Dalam perjalanan, Shem mengatakan kepada Walker, bahwa mereka harus mencari tahu kemana tujuan Flag Smasher. Shem juga menanyakan kepada Walker, bagaimana mereka dapat melacak lokasi Flag Smasher. Hoskins kemudian memberitahu Shem bahwa mereka tidak melacak Flag Smasher, akan tetapi mereka melacak Shem melalui sinyal dari drone Redwing-nya, dengan alasan, bahwa drone Redwing tersebut adalah milik pemerintah. Hoskins dan Walker kemudian berbicara tentang upaya Global Reparation Council untuk mengembalikan dunia ke kondisi setelah blip terjadi. Di sela-sela pembicaraan tersebut, Bucky menanyakan siapa dia. Hoskins kemudian memperkenalkan namanya sebagai Battlestar. Hoskins juga menceritakan, bahwa dia dan Walker ditugaskan untuk menjaga ketertiban di seluruh dunia, dan ingin Bucky dan Shem bergabung dengan mereka. Bucky yang tidak senang dengan penjelasan Hoskins, meminta mereka untuk memberhentikan mobil jeepnya, dan kemudian Bucky turun dari mobil jeep tersebut. Walker yang merasa gagal untuk mengajak mereka bergabung, mengatakan kepada Shem, bahwa dia tidak ingin menggantikan ataupun meniru kepribadian Rogers, akan tetapi dia hanya mencoba untuk menjadi Kapten Amerika yang terbaik yang dia bisa. Shem yang juga tampak kesal dengan Walker dan Hoskins, akhirnya turun dari jeep tersebut dan pergi bersama Bucky. Sementara itu di adegan lain, Flag Smasher terlihat sedang menuju ke salah satu tempat yang merupakan pendukung mereka, untuk mencari perlindungan sementara. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang menggambarkan tentang organisasi Flag Smasher. Pria tersebut berpendapat, kalau mereka semua sebagai Robin Hoods, yang berjuang untuk banyak orang pada saat keadaan blip terjadi. Pria tersebut dan istrinya kemudian memberi mereka kamar lengkap dengan tempat tidur dan sebuah komputer di sana. Ketika mereka sedang bersantai, Karli Morgenthau yang merupakan pemimpin mereka, menerima teks ancaman dari nomor tak dikenal,
dan mengatakan bahwa dia telah mengambil apa yang menjadi miliknya. Kemudian dia juga mengirimkan pesan, bahwa saya akan menemukanmu dan membunuhmu. Salah satu anggota kelompok tersebut mencari tahu bagaimana Global Reparation Council atau GPC melacak lokasi mereka dengan sebuah komputer yang ada di sana. Akan tetapi, anggota tersebut malah menemukan bahwa Interpol telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka semua, dan anggota tersebut kemudian dengan cepat menghapus semua jejak identitas mereka. Carly mengatakan kepada mereka semua, bahwa setelah besok, tidak ada jalan kembali. Bucky mengatakan kepada Shem, bahwa mereka harus mencuri perisai Rogers dari Walker. Akan tetapi Shem mengingatkan Bucky tentang konsekuensinya, ketika mereka harus hidup dalam pelarian selama 2 tahun, setelah mereka dan Sharon Carter dicap sebagai musuh pemerintah, dan Shem mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup seperti itu lagi. Peristiwa tersebut tersaji di dalam film Captain America, Civil War. Bucky kemudian berkata kepada Shem, bahwa ada seseorang yang dia kenal di Baltimore, Maryland, dan mereka harus menemuinya. Sesampainya di Baltimore, Bucky membawa Shem menuju ke rumah Isaiah Bradley, seorang tentara super yang menjadi musuh Bucky selama Perang Korea, ketika Bucky masih menjadi Winter Soldier. Di sana mereka bertemu dengan Isaiah Bradley, yang diketahui tinggal bersama cucunya bernama Ellie. Bucky yang menyapa Isaiah kemudian memperkenalkannya kepada Shem. Bucky mengatakan kepada Shem, bahwa dia adalah seorang pahlawan yang ditakuti Hydra. Bucky memberitahu Isaiah bahwa dia sekarang bukan seorang pembunuh Hydra lagi. Isaiah merupakan seorang keturunan Afrika Amerika yang telah dieksperimen menggunakan serum prajurit super, sehingga memiliki kekuatan super seperti Bucky. Bucky kemudian menceritakan kemunculan beberapa orang tentara super secara global, dan menanyakan kepada Isaiah apakah dia mengetahui semua kejadian yang telah terjadi. Akan tetapi Isaiah yang memiliki pengalaman traumatis terhadap pemerintah, tiba-tiba marah dengan kedatangan Bucky dan Shem. Isaiah kemudian teringat ketika dia menerima hukuman penjara selama 30 tahun, padahal selama ini dia telah berperang membantu pemerintah. Dan selama di penjara, dia dijadikan alat percobaan pemerintah AS, dengan mengambil sampel darahnya untuk diuji secara terus-menerus, agar pemerintah dapat menciptakan serum prajurit super seperti dirinya. Isaiah yang marah dengan kedatangan Bucky dan Shem, kemudian mengusir mereka semua keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah Isaiah, Shem kemudian terlihat marah kepada Bucky karena tidak memberitahu dia dan Rogers tentang keberadaan tentara super Afrika Amerika tersebut. Argumen sengit mereka ternyata menarik perhatian 2 orang polisi yang sedang berpatroli di sana. Polisi tersebut secara rasial menyalahkan Shem dan ingin menahannya atas perdebatan yang telah terjadi di antara mereka. Setelah mengetahui identitas mereka berdua, polisi tersebut akhirnya malah menahan Bucky, karena melewatkan sesi terapi yang telah diamanatkan pengadilan untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Walker kemudian terlihat berada di kantor polisi, dan berniat untuk membebaskan Bucky. Shem kemudian bertanya kepada Dr. Christina Raynor yang merupakan seorang terapis Bucky yang ditugaskan oleh pengadilan, apakah dia mengenalnya. Dr. Raynor mengatakan, bahwa Walker merupakan temannya. Walker yang menghampiri Shem dan Dr. Raynor mengatakan kepada mereka, bahwa dia telah mengubah persyaratan pengampunan Bucky agar dia bisa lebih banyak di lapangan, dan kemudian meminta Shem untuk segera bergabung dengannya di luar, karena dia yang telah memberi jaminan untuk Bucky. Dr. Raynor kemudian meminta Bucky dan Shem untuk mengikutinya ke sebuah ruangan dan berbicara dengannya. Di dalam ruangan, Dr. Raynor meminta Shem dan Bucky untuk saling berhadapan satu sama lain, dan menceritakan apa yang mereka resahkan selama ini antara mereka berdua. Bucky kemudian memberitahu Shem, bahwa dia sangat kecewa kepadanya, karena menyerahkan perisai Rogers kepada pemerintah. Bucky mengatakan kalau perisai tersebut merupakan simbol dari semua prinsip yang telah diperjuangkan oleh Rogers, serta merupakan bentuk kepercayaan Rogers kepadanya. Bucky juga mengatakan kepada Shem, bahwa Rogers tidak mungkin salah dalam menilai Shem. Jika dia salah memilih Shem, maka bisa jadi dia juga salah dalam mempercayai dirinya. Meskipun demikian, Shem menjelaskan kepada Bucky, bahwa semua yang telah dia lakukan, itulah yang terbaik. Shem juga mengatakan, bahwa semua keputusan yang telah dilakukannya tersebut, karena dia merasa tidak pantas untuk menjadi Captain Amerika yang baru. Shem mengusulkan kepada Bucky, agar membicarakan hal ini di lain kesempatan, karena mereka sekarang mempunyai misi yang harus diselesaikan. Dan Shem menyarankan kepada Bucky, kalau dia masih kecewa dengannya, setelah misi mereka selesai, mereka sebaiknya tidak usah bertemu lagi, dan Bucky pun menyukai gagasan Shem tersebut.
Akhirnya mereka berdua meninggalkan Dr. Raynor untuk menemui Walker di luar. Di luar, Walker memberitahu Shame dan Bucky bahwa nama pemimpin dari organisasi Flag Smasher adalah Karli Morgenthau. Walker mengatakan telah melacak lokasi mereka, dan sinyal tersebut mengarah ke sebuah wilayah di sekitar Eropa Tengah dan Timur. Shame mengatakan bahwa dia sangat setuju kalau mereka melacak lokasi Flag Smasher, akan tetapi Shame menjelaskan kepada Walker dan Hoskins, bahwa dia tidak dapat bekerja sama dengan mereka berdua, karena mereka adalah agen pemerintah, sedangkan dirinya dan Bucky adalah agen bebas. Walker kemudian mengatakan kepada Shame dan Bucky bahwa dia akan menemukan Flag Smasher dengan caranya sendiri, dan meminta agar mereka tidak mengganggunya. Sementara itu, di Bandara Bratislava, Slovakia, Karli dan beberapa anggota Flag Smasher lainnya terlihat sedang memuat kotak vaksin hasil curian mereka ke dalam sebuah pesawat. Ketika mereka sedang memuat kotak tersebut, pihak berwenang yang mengetahui lokasi mereka terlihat sedang mendekat untuk menangkap mereka semua. Salah satu anggota Flag Smasher yang berada di sana mengorbankan dirinya untuk menahan mobil yang datang, agar memberi cukup waktu bagi Karli dan yang lainnya untuk lepas landas membawa vaksin tersebut. Akhirnya salah satu anggota Flag Smasher itu pun tewas setelah ditembak oleh para polisi, dan pesawat Karli pun berhasil lepas landas. Bucky mengatakan kepada Shame, bahwa mereka perlu mendapatkan informasi mengenai serum prajurit super yang dimiliki oleh Flag Smasher. Menurut Bucky, tanpa keterangan dari Isaiah, mereka perlu berkonsultasi dengan Helmut Zemo, salah seorang anggota Hydra yang berada di penjara sejak peristiwa Captain America Civil War. Shame yang awalnya terlihat tidak setuju, akhirnya sependapat dengan Bucky. Dan di akhir film, terlihat Zemo yang sedang duduk sendirian di dalam selnya. Akhirnya telah berakhir spoiler film yang berjudul The Falcon and the Winter Soldier, episode kedua, The Star-Spangled Man. Terima kasih kakak-kakak semua yang telah menyaksikan episode ini. Terus saksikan episode-episode berikutnya dengan cara subscribe YouTube channel ini, dan dapatkan selalu update alur cerita film yang baru. Jangan lupa like dan komen video ini kalau kakak semua menyukainya. Dan, sampai jumpa di episode berikutnya.